Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum belajar, kita baca bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai sejarah peradaban Islam. Sebelum kita memasuki materi inti, mari kita ice breaking dulu bersama-sama. Ibu contohin dulu ya. Jadi kita memakai nada instrumen sayang semuanya. Kita kan yang satu. Itu udah tahu? Sudah. Terus nanti langsung kalau udah selesai, itu langsung ibu bilang konsentrasi. Jadi anak-anak langsung konsentrasi, dimulai. Mata lihat ke depan, telinga mendengarkan, kami siap memulai. Gitu, paham? Paham. Semua ya. Jadi kita mulai dari awal. 1, 2, 3. Satu-satu, mulutnya dikunci. Dua-dua, duduknya yang rapi. Tiga-tiga, mendengarkan guru. 1, 2, 3, dapat ilmu baru. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai, mata lihat ke depan, telinga mendengarkan, kami siap memulai. Oke, tepuk tangan semuanya. Jadi kita walaupun bahas sejarah ya yang kayaknya cerita gitu ya. Jadi kita harus tetap semangat dan fokus, oke? Nanti kalau fokus dan bisa menjawab pertanyaan dari Ibu akan dapat reward. Jadi diperhatikan baik-baik, oke? Oke. Jadi kita akan membahas perkembangan ilmu kedokteran pada masa Daulah Abbasiyah. Kalau kita mendengar tentang Daulah Abbasiyah, apa yang ada di benak kalian itu apa? Siapa yang tahu? Apa? Iya betul, Golden Age atau masa keemasan pada Islam. Jadi pada saat itu kejayaan Islam berlangsung sekitar abad ke-8 hingga abad ke-13 yang dipimpin oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Jadi pada waktu itu Islam lagi berjaya-jayanya itu dalam bidang politik, sosial maupun budaya. Nah, dalam kejayaannya itu para ilmuwan itu pastikan belajar kan. Kalau mau pintar itu pasti harus belajar. Nah, pada masa ini ada sebuah tempat yang bernama Bait Al-Hikmah, yaitu yang berarti rumah kebijakan. Lembaga ini merupakan pusat ilmu pengetahuan dan penerjemahan yang didirikan di Baghdad. Jadi dibangun oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Jadi semua peneliti itu melakukan riset, penelitian, dan juga penerjemahan itu di sini di Bait Al-Hikmah ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bidang kesehatan. Ini tadi udah masuk semua ya? Masuk semua? Masuk. Iya. Alhamdulillah. Jadi kalau kita harus bersyukur kalau diberi kesehatan ya. Kalau kita sakit biasanya kemana perginya? Dokter. Ke rumah sakit, ke dokter. Nah, pada masa Daulah Abbasiyah ini sudah ada rumah sakit dan ilmuannya itu sangat hebat sekali ya teman-teman. Karena apa? Pada masa ini itu profesi dokter itu sangat dihargai. Terus sehingga karena dihargai itu semua itu berbondong-bondong ingin belajar. Terus pokoknya ingin belajar agar dia itu bisa jadi dokter gitu, karena pada masa itu dokter sangat-sangat dihargai. Setelah itu terdapat rumah sakit yang telah dibangun dengan konsep modern pada zamannya. Jadi rumah sakit pertama itu dibangun oleh Harun ar-Rasyid. Terus lama-kelamaan itu lebih banyak lagi gitu rumah sakitnya. Dan kalau kalian pikir ya rumah sakit pada waktu itu cuma sepetak tanah gitu kayak rumah gitu ya, itu enggak sama sekali. Jadi waktu itu udah ada bangsal. Bangsal itu apa sih, tahu nggak? Enggak. Bangsal nggak tahu? Bangsal itu adalah ruang rawat inap bahasanya kalau sekarang itu ruang rawat inap. Jadi itu udah dipisah, bahkan laki-laki dan perempuan itu udah disendiri-sendirikan.
Dan pada waktu itu juga udah ada apotik, bayangin pada waktu itu udah ada apotik itu kayak sangat berkembang pesat gitu ya Islam pada waktu itu, pada zamannya itu. Jadi rumah sakit pun ini juga tidak hanya buat orang-orang sakit. Kalau sekarang itu rumah sakit buat apa? Orang sakit. Buat orang sakit kan. Nah pada waktu itu rumah sakit itu jadi tempat belajar para dokter, jadi terus pusat penerjemahan dan juga menciptakan karya-karya ilmiah. Jadi untuk belajar para dokter gitu pada waktu itu. Terus sekarang memasuki tokoh-tokoh kedokteran pada masa Abasyah. Kalau teman-teman ini mendengar kedokteran itu yang familiar dalam Islam itu apa? Siapa? Tokohnya, ayo angkat tangan nanti dapat hadiah, ayo. Siapa? Silakan. Iya betul sekali Mbak Ora, Ibnu Sina. Sebentar ya. Ini Mbak Ora dapat hadiah. Oke. Jadi pada waktu itu ada dokter pada masa Bani Abasyah itu ada 4, yaitu yang pertama Ali Al-Tabari dengan karyanya kitab Firdaus Al-Hikmah yang berisi mengenai sistem pengobatan. Ini juga menjadi inspirasi dunia ya. Jadi dokter-dokter ini menjadi inspirasi di seluruh dunia hingga saat ini. Masya Allah banget ya? Masya Allah. Masya Allah banget. Jadi beliau ini Ali Al-Tabari ini peletak dasar ilmu kesehatan dan bidang pertumbuhan anak-anak. Begitu. Yang kedua yaitu Al-Razi dengan karyanya Al-Hawi atau Ensiklopedia Medis. Ensiklopedia ini berisi mengenai penyakit alergi, campak, terus mengenai kesehatan anak-anak juga. Jadi dia ini membedakan antara penyakit campak dan juga cacar. Selain itu ada juga yang alergi. Pokoknya isinya itu kayak ya mengenai ilmu-ilmu kesehatan gitu yang sampai saat ini kan kayak penyakitnya pun masih ada kan ya. Kadang-kadang kita ada suntik campak, cacar itu ya. Terus inspirasi dunia yaitu memberikan pengaruh luar biasa atas pikiran orang-orang barat tentang ilmu kedokteran. Jadi nggak hanya pada masa itu doang, tapi juga berpengaruh pada Eropa hingga ke seluruh dunia hingga saat ini. Terus yang selanjutnya yaitu Al-Majusi dengan karyanya Kamil Al-Sinaah Al-Tib atau Kamus Sains dan Kedokteran. Jadi beliau ini menciptakan kamus dan dalam bidang kedokteran yang berisi mengenai pokok ini kan dokter ya, dia berisi mengenai penyakit-penyakit dan gimana kesehatannya gitu. Dan inspirasi dunia yaitu sebagai penemu teori dasar medis dalam proses kelahiran. Jadi kelahiran itu nggak cuma bayi itu nggak cuma tinggal keluar gitu enggak, tapi dia itu ada proses dorongan. Nah itu yang dibahas oleh Kamil Al-Sinaah Al-Tib ini. Dan yang terakhir yaitu Ibnu Sina yang sering kita dengar sekali ya. Ibnu Sina gitu. Siapa sih Ibnu Sina itu gitu. Jadi Ibnu Sina ini karyanya yaitu kitab Al-Syifa atau pengobatan dan Al-Qanun fi Al-Tib dasar ilmu kedokteran. Inspirasi dunia sebagai peletak dasar ilmu kedokteran modern. Kira-kira semodern apa sih? Ayo tebak. Tahu nggak semodern apa? Tahu nggak? Ada yang tahu? Nggak tahu. Jadi ibu kasih tahu ya. Jadi beliau ini juga menerapkan bagaimana sih konsep diet. Pada waktu itu ada nggak sih diet? Kepikiran nggak kalau diet itu? Nggak kepikiran kan? Jadi beliau ini ada konsep kayak di kitab ilmu kedokteran modernnya itu ada membahas mengenai diet. Jadi bagaimana sangat luar biasa kan beliau ini. Beliau sangat luar biasa. Masya Allah. Dan terakhir, apa yang dapat kita teladani dari pembelajaran hari ini? Angkat tangan nanti dapat reward. Apa yang dapat kita pelajari tentang hari ini? Saya satu ya semua angkat tangan. Aku bingung. Jadi aku hitung ya. Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Mbak Salma silahkan. Hari ini kita bisa mempelajari dari kisahnya kedokteran, dimulai dari kisahnya pada masa Abbasiyah Ya. yang kemudian berkembang sampai sekarang pada saat ini.
Jadi poinnya apa yang dapat kita teladani apa? Yo. Ada yang bisa menambahin siapa? Mbak Nurma, silahkan. Kita harus banyak belajar dan lagi belajar biar jadi dokter. Oke, Mbak Nur, tepuk tangan untuk Mbak Nurma. Oke, karena udah bisa menjawab ya Mbak Nurma, ini mendapatkan reward, silahkan. Tadi dan Mbak Salma udah berani angkat tangan ya Mbak Salma, jadi mendapatkan reward, silahkan. Iya, sama-sama. Jadi yang dapat kita teladani dari pembelajaran hari ini adalah kita harus semangat belajar, pantang menyerah. Siapa sih yang nggak pengen seperti beliau-beliau ini? Pengen semua kan ya pasti. Pengen semua hingga menjadi inspirasi dunia. Jadi kita harus belajar, semangat belajar, menuntut ilmu karena ilmu itu akan abadi gitu loh. Dalam diri kita nggak akan hilang gitu loh. Oke, paham anak-anak? Oke. Jadi sebelum ibu tutup nih, ibu mau kasih tugas besok agar lebih paham ya mengenai pembelajaran selanjutnya. Silahkan mempelajari mengenai ilmu filsafat pada masa Daulah Abbasiyah untuk bab selanjutnya. Paham? Paham. Oke. Kita harus tetap semangat ya dalam belajar. Iya. Ibu sebelum ibu tutup, ibu ada pantun nih. Nanti bilang cakep gitu ya. Oke. Kue bolu, kue donat. Cakep. Makanya waktu hujan kilat. Cakep. Walau kita capek dan penat, kita harus tetap semangat. Oke? Oke. Sekian dari ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.